Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انصروا فانصروا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله خبير بما تعملون خبير. Sadaqallahul azim. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah khafathum al-malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah." Hadirin jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan hikmah agama, khususnya yang saya hormati para alim ulama, para tokoh agama, para profesor, para doktor, para dosen, insyaallah senantiasa diberikan kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat beliaulah sehingga kita ini bisa dituntun. Tanpa beliau, tanpa mereka ini, kita tidak akan bisa mengenal siapa jati diri kita sebenarnya. Siapa kita sebenarnya, untuk apa kita hidup. Maka inilah pentingnya bagaimana kita ini belajar pendidikan agama. Sebagaimana ayat tadi, yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Siapa yang diberikan keimanan dalam hati, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggikannya. Walladzina utul ilma darajat. Barang siapa yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka timbul pertanyaan, ilmu yang bagaimana? Kalau ilmu itu justru membuatnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka sudah ilmu
yang tidak diberikan derajat oleh Allah. Apabila ilmu itu mampu membuat dirinya senantiasa dekat kepada Allah, menghadirkan rasa takut kepada Allah, menghadirkan rasa cinta kepada Allah, maka itulah ilmu yang mampu menghantarkannya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita belajar, ya jangan ganti-ganti guru. Ya, belum cukup 5 tahun, ya ganti guru. Ya, seperti kemarin, ya banyak penonton kecewa. Ya, Indonesia kalah 5-1. Ya, bagaimana tidak kalah? Ya, belum cukup pelatih kita 5 tahun melatih timnas, kok ganti? Ya, kecewa penonton, betul tidak? Pelatih baru pakai strategi total football, ya, terus nyaman menyerang, tidak sanggup bertahan, hancur sudah kita. Iya, makanya orang sekarang bikin status 4 sehat 5-1. Iya, jangankan Pak dosen itu saja bikin status. Iya, 4 sehat 5-1. Coba. Iya. Ya, ini analoginya. Iya, apa hikmahnya? Jangan terburu-buru untuk mengganti guru. Ya, apalagi kalau kita sekolah di pondok, belum cukup 3 tahun, kemudian pindah lagi. Ya, makanya kalau orang pondok minimal 12 tahun, ya, minimal, paling lama 6 tahun. Ya, begitu, baru kita bisa betul-betul mengetahui siapa jati diri kita sebenarnya. Hikmah yang kedua, ternyata, ya, timnas kita kebobolan karena tidak sanggup bertahan. Ya, tapi alhamdulillah, semoga yang hadir malam ini semoga bertahan sampai malam terakhir. Ya, sehingga kebobolannya sampai berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, ada perumpamaan bagaimana manusia itu perlu pentingnya pendidikan agama. Kalau manusia tidak ada agama, bagaikan badan tanpa kepala. Ya. Manusia tanpa agama, maka dia akan berjalan tanpa arah. Ya. Contohnya, seekor induk merpati, ya, dia sibuk mencari, ya, serpihan-serpihan rumput untuk membuat sarangnya, ya, untuk disiapkan untuk bertelur. Setelah berkumpul berhari-hari, ia melewati angin, melewati hujan, melewati panasnya matahari, hanya untuk mengumpulkan sarangnya. Setelah bertelur, ia rani lagi. Orangnya tidak lama, tidak cepat, lama, berhari-hari rani, sampai menetas anaknya. Ya, bahkan induknya rela tidak makan, hanya untuk memberikan makan seekor anaknya. Ya. Berhari-hari, berbulan-bulan dibesarkan, dirawat, dijaga, dididik sampai bisa terbang, sampai bisa mencari makan, sampai besar, dewasa. Nauzubillah, seekor anak merpati mengawini seorang ibunya. Itu binatang. Kenapa binatang seperti itu? Karena binatang tidak ada agama. Begitu kita dengan manusia. Kalau manusia tidak ada agama, maka kita lebih hina daripada binatang. Maka agama mengajarkan kita bagaimana. Ada larangan-larangan tertentu. Anak tidak boleh kawini ibunya, ibu tidak boleh kawini anaknya. Maka inilah agama mengajarkan kita. Begitu juga kalau kita sholat. Ya. Walaupun ada perbedaan di antara kita, mungkin di antara kita ada Muhammadiyah, mungkin di antara kita ada NU, ya mungkin di antara kita ada Salafi, mungkin di antara kita ada Wahdah, mungkin di antara kita ada Jamaah Tabligh, mungkin di antara kita ada LDII, ya, mungkin di antara kita macam-macam. Iya. Takbirnya berbeda, ada yang sampai dijaga dengan telinganya, ada sampai di depan dadanya, ya ada sampai di depan pusarnya, ya ada juga bagian takbir yang paling lemah. Ya, takbir paling putuh, ya sampai pinggangnya mami nangka. Ya. Ada juga orang Allahu Akbar sampai pinggang lagi. Ya, saking putuh itu. Ya, saya tidak tahu aliran apa itu.
Ya. Tapi apapun perbedaan kita mengenai takbir kita, ya walaupun Pak Imam tidak besar bismillahnya, ya, tetapi harus kita ikut Pak Imam. Kalau Pak Imam rukuk, ya rukuk. Ya. Kalau Pak Imam sujud, sujud. Jangan Pak Imam rukuk atau sujud. Ya. Kenapa kau sujud? Ketemu di Pak Imam, sebentar turun dia. Ya, coba. Allah. Ya. Berarti kita ini mau mencari pembenaran. Makanya itu pentingnya ilmu. Terkadang kita ini punya ilmu mencari pembenaran. Ya. Padahal sudah ada jalan yang benar. Ya. Makanya Allah ingatkan kita. Ya, akan pentingnya waktu wal ardh masa. Innal insana lafi. Sesungguhnya manusia senantiasa berada dalam kurnia. Tapi terkadang kita ini selalu menunda-nunda waktu. Menunda-nunda waktu. Ya. Karena sudah bunyi sholawat di masjid, sebentar sih. Iya, baru sholawat. Iya. Sudah komat, baru kita lari-lari dari rumah. Itu inilah agama mengajarkan kita ini bagaimana kita ini bisa menjadi manusia yang disiplin. Tapi terkadang kita suka menunda-nunda waktu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Pak Menteri Pendidikan Agama, alhamdulillah. Ya, seorang intelektual, orang tokoh agama. Ya, punya pemikiran akan pentingnya bagaimana generasi anak kita. Ya, sehingga dia buat program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama, bangun cepat. Yang kedua, jaga sholat 5 waktunya. Ini luar biasa. Ya. Dia jangan Menteri Pendidikan Agama sebelumnya, tapi saya tidak mau. Ya bukan berarti membandingkan. Kalau pendidikan agama sebelumnya lebih digitalisasi, ya, lebih teknologi, ya, sedikit-sedikit upload dengan aplikasi. Ya, itu pendidikan kita. Menteri Pendidikan Agama sekarang alhamdulillah ada pemikiran bagaimana anak senantiasa menjaga sholatnya 5 waktu. Ya. Apalagi bangun cepat, bersosialisasi dengan masyarakat, dengan teman-temannya. Alhamdulillah. Inilah pentingnya bagaimana anak-anak kita ini kita kenalkan dengan agama. Bagaimana anak-anak kita ini senantiasa belajar. Ya. Apalagi baca Qur'annya itu penting juga. Memperbaiki tajwidnya, ya, senantiasa membiasakan anak-anak kita duduk dalam majelis ilmu, duduk dalam majelis zikir. Ya. Karena Allah ingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan karena harta dan anakmu sehingga engkau lupa dariku. Nah, coba. Terkadang kita ini gara-gara harta, ya, sehingga kita ini berani menunda-nunda sholat. Ya, gara-gara anak, ya, sehingga kita berani tinggalkan sholat. Ya, biasa ibu-ibu, ya. Alasannya masih kecil anakku Ustaz, ya. Nanti besar sih anakku baru rajin ke sholat. Besar anaknya nak kasih kawin. Nah itu lagi nak jaga. Itu. Padahal bagaimana anak kita ini dimasukkan ke tempat pendidikan agama sehingga ia betul-betul berjalan dengan porosnya, sehingga anak kita ini senantiasa mengingat Allah. Dengan ia mengingat Allah, pasti ia ingat orang tuanya. Setiap sholatnya ia doakan kita. Jangan kita ini mau tunggu pahala dari anak kita kalau kita tidak pernah memperkenalkan anak kita dengan agama. Maka Islam adalah agama yang paling indah. Ya, tidak ada lebih indah daripada agama Islam. Islam adalah agama yang paling dalam. Ya, tidak ada lebih dalam daripada agama Islam. Islam adalah agama yang paling tinggi. Ya, tidak ada lebih tinggi daripada agama Islam. Maka pentingnya bagaimana anak kita ini senantiasa
kita perkenalkan dengan pendidikan agama sehingga ia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ada macam-macamnya. Ya, ada zikir dengan lisan kita. Ada zikir kita dengan jasadiyah kita. Bagaimana jasadiyah kita ada waktunya, ada waktu wajibnya. Bagaimana zikirnya senantiasa menjaga salat 5 waktunya dimanapun azan dikumandangkan. Ya, sehingga nanti di padang mahsyar Allah akan bangkitkan kita. Dan keadaan pada mahsyar tak sama dengan ada di dunia. Matahari di dunia tak sama dengan matahari di padang mahsyar. Matahari di pada mahsyar hanya seringkali di atas kepala kita. Ya, tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satunya yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah, ya, sabda Nabi, rajulun qalbuhu mu'allaqu fil masajid. Seorang pemuda yang hatinya senantiasa terpaut pada masjid. Nah, dimanapun azan dikumandangkan, maka bersegeralah kita menyempatkan waktu kita untuk melaksanakan kewajiban kita. Ini zikir, mengingat Allah dengan waktu yang wajib. Ada waktu yang sunnah-sunnahnya. Nah, salat sunnah rawatib kita jaga. Zikir lisan kita jaga. Setelah salat kita jaga. Malam kita jaga. Makanya perkenalkan anak-anak kita untuk senantiasa duduk dalam majelis zikir. Makanya kalau ada anak-anak kita tamat SMA, nah, kasih kuliah di UIN. Ya, promosi ini. Ya, kalau mau duduk dalam majelis zikir, kuliah di UIN. Nanti di training 1 bulan di pada Lampet. Nah, iya. Nanti dibina sama Pak Kiai, sama Pak Profesor, para doktor. Nanti dilatih. Itu pentingnya agama. Bagaimana dididik karakter kita menjadi manusia yang senantiasa taat kepada Allah, manusia yang senantiasa bersabar dan bersyukur, manusia yang senantiasa saling bersilaturahim antara sesama kita. Maka itulah pendidikan Ramadan juga adalah pendidikan bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Agar apa? Yang pertama, karakter manusia yang senantiasa menjaga hubungannya secara vertikal, hablum minallah, itu senantiasa dekat kepada Allah, taat kepada Allah, senantiasa cinta kepada Allah. Yang kedua, hubungan horizontalnya, hablum minannas, senantiasa bersabar, bersyukur, apalagi ibunya kalau belum cair THR-nya, sabar kita. Kalau suami belum cair gajinya, ya, sedikit dicairnya, ya bersyukur kita. Nah itu, makanya Ramadan mengajarkan kita. Ya, apalagi tadi sore, macet, ya, sabar kita. Ya. Puasa mengajarkan kita untuk bersabar, apalagi penonton sini, nah sabar kita. Ya. Walaupun tidak enak itu kemarin buka puasa, sabar kita. Ya, apalagi tidak sampai sekarang belum enak ini buka puasa ya. Iya, sabar kita. Insyaallah semoga malam ke-26 diberikan kemenangan. Ya, amin. Berarti yang amin kan ini pecinta Indonesia semua. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, apabila dua garis ini saling bertemu, garis vertikal dan garis horizontal, maka terjadilah muamalah kita baik, muasyarah kita baik, hubungan dengan tetangga kita baik, hubungan dengan orang tua kita baik, hubungan dengan saudara kita akan baik. Ya, selagi kita masih sehat, maka selagi itulah kita jaga silaturahim kita. Jangan tunggu ngopi, sudah ada barang baru silaturahim. Ya, itu punya orang sekarang anak-anak. Ya, bukan datang mas siarah. Assalamualaikum, siarah tante. Jangan nih kopi tante, uang mo. Itu anak sekarang begitu. Iya, orang siarah datang ke sini, dengar nasihatnya dengan nasihat orang tua. Ini bukan anak-anak, tapi minta uang. 2.000 mau tante. Itu ya, inilah anak-anak sekarang, ya generasi kita. Ya, maka pentingnya anak-anak kita ini senantiasa kita kenalkan dengan pendidikan agama, sehingga matanya, tangannya tidak sibuk dengan Mobile Legends, apalagi mengakses sanda-sanda di tiang-tiang. Ya, orang salah taruh dia masih mengakses di belakang. Itu anak sekarang. Ya, maka inilah bagaimana pentingnya pendidikan agama kita agar anak-anak kita ini tidak tenggelam oleh generasi-generasi yang tidak diridhoi oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, ya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, itu datang dari hawa nafsu saya, dari setan. Apabila ada kata-kata yang baik, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sempurnanya majelis Karwi ini di malam yang ke-22, mari kita sama-sama menutup dengan zikir, dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nun wal qalami wa ma yasturun, wa billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.